Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Kemarin itu seri yang pertama. Sekarang kita masuk ke seri yang kedua ya. Kemarin seri pertama, kita masuk sekarang seri yang kedua. Ini sudah aku jelaskan, yang aku hapus saja dulu ya. Topiknya masih tetap ya, melanjutkan yang kemarin, yaitu dekonstruksi kisah penyusuan Muhammad bin Abdullah yang kita kenal sekarang itu Kanjeng Nabi Muhammad ya, yang menjadi nabi kita. Tapi pada waktu dulu tentunya belum nabi ya, masih Muhammad bin Abdullah. Oke, kita santai aja supaya lebih rileks. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kopi dari seorang sahabat. Oke, satu kesimpulan yang kemarin sudah kita dapati adalah bahwa kakek Muhammad bin Abdullah itu seorang penguasa Ka'bah ya. Artinya dia orang ningrat ya. Jadi yang menguasai Ka'bah itu orang ningrat. Kalau sekarang penguasa itu ya presiden gitulah ya. Dan dia tentunya bangsawan yang kaya. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kakek Kanjeng Nabi Muhammad itu ya, Abdul Muthalib itu, atau yang nama aslinya Pak Swaibah itu kaya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, kaya. Karena apa bisa begitu? Ya itu tadi yang aku bilang, seperti aku jelaskan kemarin. Tentunya hitung-hitungannya nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang mungkin berupa devisa dolar atau apa. Setiap daerah yang dikunjungi oleh pendatang dari luar pasti itu menghasilkan income gitu loh. Itu hitung-hitungan yang sangat sederhana saja lah. Nggak terlalu jelimet gitu. Makanya sekarang aku berpikir keinginan Abraham, aku belum mendapatkan sebuah informasi yang jelas. Abraham, karena kalau nama Abraha itu agak janggal gitu loh. Boleh jadi itu sebetulnya di mana ada perubahan M dan H itu karena sebuah dialek aja ya. Karena ini kan Abraham ini ada di Yaman, bukan di Israel sana. Dan Abraham ini sebetulnya kan bukan raja sih ini. Hanya seseorang yang diberi kekuasaan menjadi, kalau sekarang ya kepala daerah gitulah. Terus mungkin Balilo gitu mengangkat dirinya jadi raja gitu ya. Patut untuk kita pikirkan, sebetulnya keinginan Abraham itu setelah dia tahu bahwa masyarakat Arab yang dari berbagai macam suku itu melakukan perjalanan berbondong-bondong ke Mekah untuk melakukan ritual haji, dan kemudian itu disikapi oleh Abraha itu murni dalam perspektif teologis atau perspektif ekonomis. Itu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Karena apa? Abraham itu kan membangun gereja megah di Sanha itu ya, di daerahnya sana ya. Sebentar, namanya Sanha kalau aku ndak salah. Coba baca dulu.
di daerah San'a, bukan Sanha, San'a ya. San'a, dia membangun gereja yang besar yang megah gitu, supaya peribadatan itu beralih menuju ke sana gitu loh. Nah, supaya bisa menuju ke sana, tentunya kan yang ada ini harus dihancurkan dulu, digempur dulu si Ka'bah ini. Tapi seperti yang kita tahu akhirnya gatot ya, gagal total seperti itu ceritanya. Cuman tadi aku ulangi lagi, apakah pemikiran si Abraham ini murni teologis atau ada unsur-unsur ekonomis? Dia berpikir, wah ini kalau orang datang ke daerahku dari seluruh masyarakat Arab ini kan ya duit juga gitu. Nggak tahu lah, itu diskusinya panjang. Cuman sesuatu yang kita bisa terima untuk saat ini ya, bahwa daerah yang dikunjungi oleh pendatang itu pasti akan mendapatkan devisa dari si pendatang atau si pengunjung itu. Makanya aku kadang berpikir begini, sebetulnya bagaimana ya kalau haji itu kan kepentingan bersama umat Islam sedunia. Bagaimana kalau regulasinya itu ditangani bersama, katakanlah konsorsium yang dibentuk seluruh umat Islam ya. Dari regulasi-regulasi haji itu tentang kuota, tentang nanti makanannya, cateringnya gimana, tentang penginapannya bagaimana, tentang situsnya itu bagaimana. Kan kita sekarang, aku secara pribadi melihat, ya aku sih belum pernah ke Ka'bah ya hanya bermimpi dan bermimpi ya. Jangankan haji, umroh aja belum pernah. Bahkan ketika almarhum mamaku minta umroh aja aku sangat sedih karena tidak bisa merealisasikan keinginannya ya. Padahal berapa sudah biaya yang dikeluarkan oleh mama untuk menyekolahkan aku hingga aku bisa selesai S1. Dulu zamanku S1 itu sudah mewah gitu. Kalau sekarang sudah nggak ada artinya S1. Gitu ya. Iya, aku sih belum pernah umroh, belum pernah haji gitu ya. Jadi aku belum tahu bagaimana geografis kondisi terkini sekitaran Ka'bah. Cuman dari foto-foto yang aku lihat itu sangat aku sesalkan gitu loh. Sebagai orang yang mencintai budaya ya, seharusnya situs heritage yang itu warisan budaya tidak boleh dikelola seperti itu. Yang aku lihat di sana banyak hotel-hotel pencakar langit yang tinggi-tinggi sehingga Ka'bah kalah tinggi gitu. Itu seharusnya tidak boleh begitu gitu loh. Yang namanya naik haji ya perlu perjuangan. Kalau jarak terlalu jauh ya memang itu nilai perjuangannya. Jangan karena supaya jarak dekat terus dibikin hotel-hotel mewah seperti yang itu tingginya juga minta ampun. Sehingga seperti cekung gini kalau aku lihat itu fotonya ya. Gini ya, di sana gedung-gedung mewah, hotel-hotel mewah. Dan sekarang dikelola ya bolak-balik bisnis. Kita nguasai catering aja itu sudah berapa dolar yang kita dapatkan bisnisnya per pack. Padahal makannya haji itu 3 kali kan, belum lagi nanti buahnya. Itu baru dari segi makanan saja, food saja, bisa makan siang, pagi, sore, belum lagi nanti snack dan buah. Itu sudah duit semua. Belum lagi nanti penginapan, sehingga untuk merespon itu pasar lagi yang berbicara, dibangunlah hotel-hotel mewah yang akhirnya tidak memperhatikan. Kalau zaman aku dulu itu namanya planologi tata kota, sekarang sudah diganti jurusan planologi itu sekarang PKH. PKH itu singkatan apa aku sendiri lupa, tapi sekarang nggak ada planologi. Kalau zaman aku dulu masih kuliah itu jurusan planologi tata kota. Itu tidak memperhatikan faktor budaya. Sebuah heritage, warisan budaya seharusnya apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di sekitar Ka'bah. Amblas semua hitung-hitungannya bisnis. Kan sedih melihatnya gitu. Makanya aku kadang-kadang berpikir ya. Ya memang sih secara geografis Mekah Madinah Ka'bah itu ada di kekuasaan teritorial Arab Saudi. Cuman bisa nggak kita pikir ulang bahwa haji itu adalah hajat orang Islam sedunia. Bagaimana kalau regulasinya itu diatur seperti konsorsium kita bikin?
untuk mengatur segalanya, termasuk biaya hajinya, totalitasnya ya, tentang penginapan, makan segala macamnya, kuotanya berapa haji yang boleh terkirim, terus nanti pendapatannya berapa, untung ruginya berapa, ada auditnya gitu. Kalau begitu kan jadi enak, tetapi ya kembali lagi apakah Arab Saudi mau gitu. Cuman kalau menurutku itu kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri ya, tetapi yang akhirnya dimonopoli oleh Arab Saudi. Oke, itulah, dan kita tahu bahwa Arab Saudi itu kaya, kan kemarin sudah aku jelaskan. Oke, sekarang begini, aku juga sering bertanya-tanya ya, kenapa sih ya anak-anak orang Arab itu kalau kecil itu disusukan ya, disusukan ya, kenapa? Aku kadang bertanya-tanya, kok nggak disusui sendiri gitu loh ya? Kok nggak disusui sendiri, kenapa harus disusukan gitu ya? Sampai aku tidak menemukan jawaban, lama baru kemudian menemukan jawaban ya. Terutama aku akan bacakan dulu surat Al-Baqarah ya. Surat 2, 233. Mungkin kalian bisa lihat di anu kalian, di apa namanya? Al-Quran digital kalian. Buka surat Al-Baqarah 233. Ini aku bukanya dulu ya. Surat Al-Baqarah 233. Kita buka di sini ya. 233. Oke. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Ya. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, ya 2 tahun itu maksudnya. Ya. Jadi begini, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, ya. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Artinya ini maksudnya relatif menurut kesanggupan masing-masing. Ahli waris pun seperti itu pula, gitu ya. Apabila keduanya, nah ini stressingnya di sini. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan, artinya bermusyawarah ya, dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa. Jadi tidak ada dosa, artinya diperbolehkan atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, ya, artinya mau disape boleh, mungkin karena alasan tertentu ya, maka dia harus disape boleh, atau alternatif lain. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, ya, ibu susu, disarikan ibu susu maksudnya, maka tidak ada dosa bagimu. Tentunya ini ya dijelaskan di sini, memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Artinya kita bayar, kita beri upah sesuai kepantasan gitu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini supaya enak, nanti dikirain ada yang bilang lagi apa namanya? Asumsi, aku nggak tahu. Padahal tidak semua asumsi itu salah loh. Dan hidup itu satu waktu memang butuh asumsi gitu ya. Supaya nggak dibilang asumsi, aku tulis Quran surat Al-Baqarah ya, surat 233. Yang kita garis bawahi ini tentang menyusukan anak kita kepada seorang ibu susu yang kita beri upah, itu hukumnya boleh nih ya. Jadi bukan asumsi. Al-Quran mengatakan teks seperti itu, hukumnya boleh. Oke.
Sekarang kita cari jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu aku. Aku sering loh ya, karena mungkin terlalu semangat. Aku kan nggak bisa kelemak-kelemak gitu, ngomong selalu der gitu ya. Kadang-kadang karena terlanjur semangat memberikan sebuah kajian, itu keluar pernyataan yang mengalir deras begitu saja tanpa dipikirkan nanti bagaimana kalau ada maksudnya yang tanpa dipikirkan itu nanti bagaimana kalau ada sanggahan begitu ya. Aku sering seperti itu. Seperti pada satu waktu aku diundang untuk memberikan kajian di HMI di kota aku itu ya. Juga begitu. Begitu aku sudah mengeluarkan pernyataan, ditanya balik itu aku dalam ukuran detik lah. Sempet orang Jawa bilang itu ketenggengan. Ketenggengan itu apa ya? Tersentak. Waduh, ada pertanyaan gini ya gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah itu selalu memberikan jawaban. Ketika aku membutuhkan jawaban, Allah itu selalu membimbingku gitu. Aku dulu ngomong gini kepada audien HMI itu tentang keabsolutan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan itu memang lebih dari satu, itu menjadi masalah ketika kita berjodoh gitu loh. Nanti Tuhan yang A menjodohkan kita dengan Siti, Tuhan yang B menjodohkan kita dengan Rohma. Terus mana yang akan kita turuti gitu loh. Kalau ada dua Tuhan menjodohkan kita dengan orang yang berbeda gitu. Tiba-tiba ya namanya mahasiswa kan ya cukup kritis ya. Tiba-tiba ada mahasiswa yang nyeletuk, "Iya dinikah dua-duanya Pak, kan beres gitu." Aku sempat jujur dalam ukuran detik aku sempat ketenggengan, orang Jawa bilang sempat ibarat petinju kena pukul itu sempat gimana gitu ya. Artinya argumentasi dia kan benar, dinikah dua-dua kan beres gitu loh. Tapi subhanallah Allah memberikan pencerahan aku, ukurannya juga detik. Aku bilang, kalau dinikah dua-dua itu justru menunjukkan bahwa Gusti Allah Agung itu tidak absolut. Begitu loh. Tidak absolut karena apa? Keinginan Allah yang satunya, Tuhan yang satunya bisa terpenuhi bila mengakomodir keinginan Tuhan yang lainnya. Gitu loh. Karena saling mengakomodir berarti Tuhan tidak menjadi maha kuasa, dia harus mengakomodir keinginan Tuhan yang lain. Misalkan Tuhan lain ingin menjodohkan dengan yang yang berbeda dengan yang dia jodohkan dia, gitu loh. Ya, jadi Tuhan jadi nggak absolut justru kalau begitu. Akhirnya dia terdiam dan memang begitu. Akhirnya Tuhan jadi nggak absolut kan, harus memperhatikan keinginan Tuhan yang lain, gitu. Oke, begitu juga tentang ini. Aku sempat bingung, kenapa ya? Aku tanya ke sana sini, kenapa sih orang-orang Arab tuh kok menyusukan anak-anaknya, kok tidak disusui sendiri gitu loh. Tapi alhamdulillah seperti aku bilang, Allah tuh selalu tolong gitu loh ya. Aku itu sebetulnya modalnya tuh hanya senang baca aja kok. Aku juga nggak pernah mondok, nggak pernah apa, nggak. Gitu. Aku hanya senang baca. Maka kalau kita diperintahkan ikut itu sangat benar. Akhirnya aku sedikit tahu dan sedang aku tahu bisa aku bagikan kalian tentang apa aja, tentang politik, ekonomi, sosial, agama, dan kebetulan kita sekarang bicara tentang agama, ya. Jadi kalau aku ngomong gitu bingung jawaban, Allah tuh kasih jawaban. Nah, kemarin aku dapat jawaban kenapa ya anak-anak orang Arab itu kok disusukan, kok nggak disusukan sendiri gitu ya. Kemudian aku dapat jawaban, nanti kalian bisa klik di internet ya lebih jelasnya, karena ini nggak mungkin aku baca semua ya. Tapi kalian bisa lebih jelas kaji sendiri nanti supaya lebih mantap lah gitu ya. Ini penjelasan dari Dr. Yasir Qadhi ya. Penjelasannya dari Dr. Yasir Qadhi. Aku baca dulu biografinya ya. Nama lengkapnya Abu Amr Yasir Qadhi. Menurut info dari Al-Maghrib.com, beliau adalah ulama Amerika. Ini salah ini. Bukan ulama Amerika, seharusnya alim Amerika. Ini kadang-kadang orang gobloknya juga di sini gitu ya. Jadi salah kaprah. Kalau ulama itu, sorry aku ngomong goblok itu bukan marah loh ya. Tapi kadang-kadang jengkel dengan
dengan kekaprahan, jadi salah kaprah. Kalau ulama itu banyak, kalau alim, ulama itu plural, kalau alim itu singular, ya. Artinya apa? Orang yang berilmu, ilmuwan. Ulama ilmuwan banyak, alim ilmuwan sendiri satu gitu lah. Sedangkan kita sedang berbicara tentang satu orang. Seharusnya menurut info dari Al-Maghricom, beliau adalah alim Amerika, bukan ulama Amerika gitu ya. Keturunan Pakistan yang saat ini menjadi dekan pada Al-Maghrib Institute Amerika dan telah menulis banyak buku. Beliau lahir di Houston, Texas. Oh, berarti sudah lahir di Houston ya. Hanya garis nasabnya dari Pakistan. Lulusan Bachelor Degree Chemical Engineering. Oh, berarti dia pakar ilmu umum juga ya. Dari University of Houston dan dari College Hadith and Islamic Science dari Islamic University of Madinah di Saudi Arabia. Ia mendapatkan gelar MA dalam bidang Islamic Theology dari College of Dakwah dan doktor di bidang teologi dari Yale University. Mantap berarti anunya ya. Dia punya kapasitas dan otoritas ya. Kapasitasnya pendidikannya seperti tadi itu, otoritasnya dia juga dosen ya. Cuman di sini aku tidak menemukan referensi yang dia pakai itu siapa. Kita bicara sejarah begini. Sejarah bangsa Arab seperti kemarin bukunya ya, yang sudah aku tunjukkan, sejarah bangsa Arab yang ditulis Philip Kahiti. Itu sebetulnya Philip Kahiti juga sepertinya masih mereferen dari Ibnu Hisham gitu loh. Dan Ibnu Hisham itu pakar sejarah Arab, dia sendiri itu mereferen dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu secara akademis orang yang pertama kali menulis tentang sejarah bangsa Arab gitu loh. Tetapi antara Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq itu tidak pernah ketemu. Ibnu Hisham hanya ketemu catatannya Ibnu Ishaq, bukunya begitu. Kalau ini aku nggak tahu ya, referensinya nggak disampaikan, mungkin kalian cari nanti lah ya. Beliau ya, si Dr. Yasir Qadhi ini menjelaskan begini. Ada 4 alasan kenapa orang-orang Arab itu menyusukan anaknya. Tetapi pertama yang harus diketahui ini menarik. Aku dulu juga aku kira seluruh orang Arab itu menjadi budaya. Arab itu kan jangan kamu anggap Arab itu yang monolitik loh ya. Itu banyak plural, full color, bukan one color ya. Nah, ternyata kebiasaan budaya yang menyusui itu hanya ada pada Arab Bani Quraisy, suku Quraisy, tidak pada suku-suku yang lain. Gitu. Ya. Kalau pada suku-suku lain nggak ada, itu hanya kebiasaan itu hanya ada pada suku Quraisy. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi, ya memang sih, karena apa? Menyusukan anak itu sesuatu yang perlu biaya, bukan sesuatu yang gratis, karena itu sudah terjadi secara profesional. Seorang ibu susu kita beri upah. Nah, Quraisy ini adalah suku di antara suku Arab yang memang mapan secara ekonomi. Jadi kalau menurutku ya logik juga sih ya gitu. Cuman jadi pertanyaan, seandainya ekonominya itu merata, apakah semua orang Arab menyusukan anaknya? Itu sih hanya hipotesa gitu. Tapi faktanya yang menyusukan anaknya itu ada pada kelompok Arab dari suku Quraisy begitu. Oke. Aduh, aku sudah haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku bacakan di sini ya. Ada 4 alasan, tapi menurutku setelah aku rinci, 2 alasan yang fundamental dan 2 alasan yang menurutku oke-oke lah gitu, tidak ada masalah. Tapi yang fundamental itu ada 2, jadi 4 alasan. Alasan yang menurutku biasa-biasa saja atau ya oke lah, sebagai alasan bagus saja gitu. Aku awali dari situ. Alasan pertama itu adalah ketangguhan menghadapi kehidupan yang keras. Ini ketangguhan menghadapi kehidupan yang keras. Ini alasan. Aku bacakan supaya langsung dari sumbernya ya. Kalian juga ikut tahu dari sumbernya dan kalian nanti bisa cari sendiri. Begini.
Mereka ingin membangun stamina anak dan mendidik dengan kerasnya hidup di padang pasir. Meski di Mekah juga sangat keras, mereka ingin membesarkan anak-anak dengan hidup yang lebih keras, sehingga mereka terbiasa menghadapi sulitnya hidup di Makkah. Berbeda dengan orang dewasa, anak-anak memiliki cara tersendiri untuk dapat membahagiakan hidupnya seberapa kerasnya hidup. Itu argumentasi yang dibangun oleh sang doktor ini ya. Ada bla-blanya tulisan bahasa Inggris, aku kurang paham, nanti kamu baca sendirilah. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya. Alasan kedua itu ketangguhan menghadapi kekerasan, kedisiplinan dalam menjalani kehidupan. Kedisiplinan dalam menjalani kehidupan. Ya. Nih, aku bacakan juga. Ini dia. Tumbuh di padang pasir jauh dari keluarga akan menjauhkan anak-anak dari kemanjaan yang biasanya diberikan oleh kerabat. Gitu. Dr. Yasir Qadhi menyebutkan bahwa sebagaimana keras orang tua mendidik, ya, jadi orang tua mendidik, ya ini memang sosiologisnya memang begini sih ya. Kakek, nenek, paman, dan tante senang memanjakannya, dan itu sampai sekarang familiar sih kita ketemu untuk kehidupan rumah tangga kita sendiri begitu ya. Seorang orang tua mendidik keras, tapi nanti ada kakek, omnya, tantenya itu mesti memberikan nilai-nilai kemanjaan. Hidup jauh di padang pasir, jauh dari orang tua dan kerabat diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Nah, ada 4, 2 ini yang diajukan, yang ini menurutku tidak fundamental tapi bagus juga boleh, yaitu ketangguhan menghadapi kerasnya kehidupan. Yang kedua untuk kedisiplinan dalam menjalani kehidupan. Ini menurutku alasan argumentasi yang bisa diterima tapi ya tidak fundamental. Sekarang aku masuk yang fundamental. Jadi aku bagi aja ya. Aku ke bawah. Yang ketiga nih. Ya. Ini aku bagi yang fundamental dan yang tidak fundamental. Ini. Yang ketiga, ini yang fundamental. Yaitu yaitu alasan kesehatan. Ya, kesehatan. Aku baca di sini ya. Mereka ingin sang anak dibesarkan di lingkungan yang sehat dan alami. Angka kematian bayi saat itu sangat tinggi. Dengan menjauhkan bayi dari kehidupan perkotaan, diharapkan dapat meningkatkan harapan hidupnya. Artinya harapan hidup yang panjang ya. Jadi kalau dari segi kesehatan ini aku kelompokkan dia fundamental. Karena apa? Tentunya dunia medis saat itu belum secanggih sekarang. Meskipun kita tahu ya, Islam itu sejak 15 abad yang lalu itu Kanjeng Nabi lewat hadisnya sudah menjelaskan tentang lockdown gitu loh. Jadi kalau kita bicara hadis itu ya, dan sekarang kita lockdown itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Cuman yang jadi kebablasan ketika kita lockdown sampai ibadah kita terganggu, pendidikan kita terganggu, sampai sekarang nggak jelas mau kapan anak-anak sekolah dimulai, apakah satu generasi ini akan dibikin bodoh, kan kita jadi nggak ngerti gimana ini. Seharusnya kan ada upaya bagaimana kita tetap lockdown dengan meningkatkan protokoler ya. Ibadah tetap berjalan seperti biasa, pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Kenapa dua ini menjadi terganggu sedangkan pilkada tidak, tetap aja berjalan? Ini kan jadi, tapi kalau sudahlah, kalau aku jelaskan itu nanti bicara politik lagi ya. Tapi intinya begini, kenapa diungsikan? Karena metropolis itu semua orang dari penjuru Arab datang dan di sana wabah segala macam itu sangat menyebar dan itu mematikan ya. Dan tentunya dunia medis saat itu tidak secanggih sekarang ya.
Maka dengan harapan keturunannya itu punya umur panjang ya. Ya, kalau di sini dipakai istilah apa ini? Aku baca dulu di sini ya. Meningkatkan harapan hidupnya. Nah, meningkatkan harapan hidup panjang, umur panjang, maka dia diungsikan ke desa, ke gunung yang itu lebih steril, menghindari wabah penyakit ini. Gitu. Jadi supaya selamat, supaya sehat, dia diungsikan. Oke, tuh. Berikutnya, jadi semakin kesini semakin fundamental ini. 4. Ini alasannya adalah melestarikan bahasa. Bahasa. Ya. Aku baca di sini. Melestarikan bahasa. Para perempuan menyusui anak-anak dari suku yang memiliki ketinggian bahasa Arab. Ya. Dalam hal ini Dr. Yasir Qadhi mengatakan, waduh ini pakai bahasa Inggris dia. Aku nggak bisa bacanya, nantilah kau cari sendiri ya Dr. Qadhi ya. Yasir Qadhi ya. Aku lewati aja, kacau bahasa Inggrisku. Sebagaimana kehidupan kota, ya, bahasa di kota Mekah sudah banyak berubah. Sebagai contoh, untuk saat ini koran-koran bahasa Arab 30% mengandung konten bahasa Inggris. Hal-hal seperti ini tidak akan terjadi di padang pasir. Masyarakat Arab saat itu memikirkan dampak jangka panjangnya mereka mengirimkan anak-anak mereka pada sebuah suku yang masih berbahasa Arab asli. Yang paling terkenal adalah suku dari Bani Sa'ad. Makanya Halimah itu Sa'diyah, Halimah dari Bani Sa'ad. Suku inilah yang merawat Nabi Muhammad atau Kanjeng Nabi atau Muhammad bin Abdullah. Aku jelaskan. Beberapa waktu lalu, mungkin kalian bisa lihat lagi di seri tentang bangunan Al-Quran ya. Aku sudah jelaskan di sana. Begini. Gimana ya? Aku akan katakan tidak. Kalian harus siap-siap menerima ya. Siap-siap, jangan kaget. Bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Ya. Al-Quran itu bukan bahasa Arab loh. Hati-hati. Cuman karena kalian hanya berbekal terjemahan saja, kalian tidak menukik ke intipatinya, ke original teksnya, maka kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Gitu ya. Jadi Al-Quran itu adalah bahasanya itu seperti apa yang Al-Quran sendiri menjelaskan dirinya dia berbahasa apa. Maka kalau kita cek ke dalam teks-teks originalnya, Al-Quran mengatakan dirinya Arabian, Arabiyin, atau Arabiyun. Lengkapnya Al-Quran Arabian, Al-Quran Arabiyin, Al-Quran Arabiyun. 3 kata ini, Arabian, Arabiyin, Arabiyun, itu menunjukkan rumpun. Jadi artinya Al-Quran itu rumpunnya bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab. Gitu loh. Kalau kamu mau jadi TKW, apalagi TKI yang dikirim ke Arab sana, sebetulnya Timur Tengah itu salah loh. Salah menyebut Timur Tengah itu, karena kita latah ikut-ikutan Inggris apa. Inilah kita menjadi apa ya, feodal banget gitu. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris, maka orang Inggris menyebut Timur Tengah. Kita ikut-ikutan bilang Timur Tengah. Coba lihat geografinya, seharusnya kita percaya diri menyebutnya Barat Tengah. Bukan ikut-ikutan mereka. Cuma kan kita dari mulai profesor, doktor, gobloknya minta ampun. Kalau nggak ikut Barat sepertinya nggak keren gitu. Itu Timur Tengah kalau dilihat dari Inggris, makanya disebut Timur Tengah. Sedangkan kita ada di sebelah sini ya, kita seharusnya sebutnya Barat Tengah. Ini wartawan-wartawan koran media massa juga kan latah semua gitu, karena nggak tahu jeluntrungnya. Itulah yang aku sebut bedanya bedanya mencontoh dan meniru. Seperti aku jelaskan tentang puasa kelahiran kemarin. Orang mencontoh itu tahu duduk permasalahannya, orang meniru nggak tahu. Kita mengatakan Timur Tengah itu meniru.
karena kebodohan kita. Tuh, mana tadi aku menjelaskan? Bahasa, ya. Jadi Al-Quran itu berbahasa rumpun Arab, gitu loh. Seperti kita dan Malaysia itu berbahasa dalam satu rumpun Melayu. Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, bahasa Malaysia juga itu bukan bahasa Melayu, tapi rumpunnya rumpun Melayu. Dua kita ini punya akar bahasa dalam satu rumpun, namanya rumpun Melayu. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, itu kamu misalkan jadi TKI, TKW, mau dikirim ke barat tengah sana, kamu diajari dulu khusus bahasa Arab. Nah, itu bahasa Arab itu untuk komunikasi harian. Tapi kalau kamu mau belajar Al-Quran, itu yang kamu pelajari itu bahasa Arabian. Arabiyin, atau kalau kami di kelompok kami, Al-Quran menurut Sunnah Rasul, itu namanya kami menyebut bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab. Gitu loh. Jadi kami tiap malam Kamis, ya, Kemisan, kami ngaji itu rutin. Kelompoknya Al-Quran menurut Sunnah Rasul, begitu. Jadi bukan bahasa Arab. Karena kalau dia masuk bahasa Arab, dia masuk dalam konteks budaya. Lah, Al-Quran itu bukan budaya. Al-Quran itu bahasa firman. Nah, terus bahasa firman itu, ya, diwarisi oleh Bani Sa'ad yang ada di Gunung Sonono. Karena di gunung dia terpencil, bahasa itu masih murni terjaga. Kalau di daerah, di kota, ini metropolis, dari manapun manusia masuk, bahasa jadi rancu. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, Bani Sa'ad ini dari mana dia mewarisi bahasa firman itu? Ya, ini tentunya garis panjang sejarah yang harus kita baca. Ujung-ujungnya lari ke Kanjeng Nabi Ismail, ujung-ujungnya lari ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Makanya aku bilang dulu, seandainya kitab-kitabullah ini semua dihadirkan dalam kondisi original teksnya, maka dia ada dalam satu bahasa yang sama. Gitu loh. Original teks loh ya, bukan Vulgata, bukan Septuaginta, itu sudah bukan original lagi itu. Itu sudah terjemahan itu, Yunani Romawi itu terjemahan. Gitu loh. Makanya kadang-kadang ya, karena aku malas menjelaskan, aku senyum saja. Gitu loh. Sering aku di grup-grup Islam itu dikeluarkan. Ini tidak sesuai akidah, ini penyusup, ini imannya kagak jelas, ini orang kafir gitu. Karena apa? Karena aku sering menggunakan Assalamualaikum atau Shalom Aleichem gitu. Jadi karena aku menggunakan Shalom Aleichem, dia bilang aku ini ya seperti tadi itu, yang penyusup, yang kafir, yang akidahnya rusak, yang nggak jelas. Padahal dia tidak tahu antara Shalom Aleichem dan Assalamualaikum itu maknanya sama. Hanya dialeknya saja yang beda. Satu dialek Arabian, satu dialek Ibraniun. Hanya beda dialek saja. Sama dengan orang Jawa, dialeknya rusak. Nggak bisa ngomong Muhammad. Kakek nenek saya kalau bilang Muhammad. Tapi kan yang dituju objek orang sosok yang sama, yang menjadi Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jadi kadang-kadang seseorang yang nggak mengerti, tapi dia nggak mau bertanya, terus memberikan justice. Justice itu adalah menstempel orang, jadi tukang stempel. Padahal dia sendiri salah, buat distempel ke dirinya sendiri itu loh. Jangan asik menyetempel orang lain. Gitu. Ya. Jadi silakan baca di bangunan Al-Qur'an. Aku tunjukkan di sana ya. Jadi kitabullah itu berasal dari satu bahasa yang sama. Dari mulai zaman Nabi Adam, seandainya kitab-kitab zaman Nabi Adam belum bisa kita hadirkan, itu bahasanya sama semua. Ya. Makanya kembali ke surat Al-Baqarah tentang Adam itu, yang Adam diberi ilmu itu ya termasuk bahasa sebagai alat komunikasi, bukan asma itu diterjemahkan nama-nama. Jadi kan jadi dangkal. Jadi kalau ujungnya sudah salah, kita memahami Al-Quran di bawah itu jadi salah. Ujungnya ini dulu genah, dari mulai Adam dulu genah. Baru nanti ke bawahnya genah gitu. Nah sekarang kembali ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dia akan menerima firman.
Dia nabi, maka dia harus dibikin familiar dengan bahasa yang akan dia gunakan nanti dalam menerima firman itu, yaitu adalah bahasa yang original yang adanya di Bani Sa'ad. Maka dia diibu susukanlah kepada Halimatus Sa'diyah dalam rangka ini loh, melestarikan bahasa ini. Paham? Makanya pesan Nabi itu, kalau kalian nanti berbeda-beda dialek baca Al-Quran, balikin saja ya ke dialek Quraisy. Itu ada sejarahnya ini. Karena mereka yang menguasai bahasa, yang menjaga bahasa itu mereka. Dialek Quraisy ini dari Bani Sa'ad itu. Gitu loh. Seperti Jawa. Jawanya sama. Kalau Jawa Timur itu enggeh. Jawa Tengah injeh. Berbeda lagi gitu loh. Dialeknya beda-beda. Jangan karena perbedaan dialek untuk jadi masalah. Gara-gara bilang shalom, kafir. Ya, padahal shalom itu ya salam. Banyak kok contohnya. Ehad, ahad. Itu kan karena satu rumpun gitu loh. Berasal dari sumber yang sama. Makanya kalian baca buku tentang siapa aku namanya lupa ya. Adam Smith. Adam Smith nanti ada di bukunya Pak, lupa aku namanya, Pelo gitu atau siapa gitu ya. Jadi begini, bahasa seluruh dunia itu akhirnya dikelompokkan menjadi 4 sumber. Yang aku jadi pertanyaan, kenapa kok berhenti di 4 sumber? Kalau yang ribuan bahasa dunia itu bisa dikelompokkan menjadi 4 sumber, tentunya akan lebih mudah lagi. 4 sumber ini kalau dikelompokkan lagi, dia akan menjadi 1 sumber. Ya itulah bahasa firman itu. Bahasa yang dari Allah ajarkan untuk menurunkan firman itu bahasa awal. Yang kemudian karena manusia ini makhluk budaya, dari kemampuan budayanya lah, dari bahasa firman ini dia membentuk bahasa budaya. Ya. Jadi jangan kaget kalau kamu punya guru ngaji itu fasih bahasa Al-Quran, tapi ketika dia dilepas di Saudi Arabia sana, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa budayanya Arab. Bahasa Arab itu bahasa budaya, bahasa Al-Quran itu bahasa firman. Oke, sampai situ penjelasannya. Dan kita insya Allah besok akan ketemu di sesi yang ketiga. Insya Allah besok penutup ya sesi ketiga, sehingga kita bisa beralih ke tema yang lain yang sudah banyak diorder teman-teman. Dan aku mohon ampun sekali, punya keterbatasan, nggak bisa memenuhi kalian. Ingin aja memenuhi semua request kalian ya. Aku cerita panjang lebar ini supaya dia holistik, tidak parsial ya. Sekarang kalian sudah ngerti alasan kenapa Kanjeng Nabi itu disusukan ya. Alasan-alasan secara umum itu bisa 2 ini ya. Alasan secara fundamental ya 2 ini juga ya. Kesehatan dan melestarikan bahasa tuh ya. Oke, itu dari aku ucapkan maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.